Halo semuanya, balik lagi dengan Gadget Max di sini. Kali ini Gadget Max mau unboxing nih smartphone yang spesial banget, yang harganya cuma 1,5 juta aja, yang bisa ngasih spek lengkap banget di kelas harganya. Dan apalagi nih, teman-teman yang kerja di lapangan ini bakalan cocok banget karena yang kali ini saya unboxing bisa ngasih baterai paling besar di kelasnya, 7000 mAh. Jadi bisa dipakai seharian tanpa khawatir nyarjernya. Ini ya coba kan nih bagi teman-teman yang kerja ngojek atau ya jadi supir travel di jalan, pengen HP yang bisa bertahan lama, ini bisa jadi pilihan. Nah, kalian pasti penasaran gimana HP-nya, terus gimana build quality-nya? Mari kita unboxing dan saya mau pindahin dulu kameranya ke atas. Oke, kita sudah di meja unboxing. Mari kita langsung aja unboxing paket ini. Tecno Puva Neo 3. Kalau kemarin tuh kita bahas yang Puva 5 yang harganya juga terjangkau, ya tepatnya di 2 juta rupiah ya. Kalau ini sih saya beli dengan harga 1,5 juta aja. Nih. 1,5 juta. Kalau kalian punya voucher bisa dapat 1,4 mungkin ya. Nanti linknya saya taruh di bawah. Nah ini ya, tampilannya seperti ini. Bisa dilihat simple banget ya. Dan ini masih kerjasama dengan app juga ya. Ngapain gak geserin fake ya. Nah, smartphone ini pertama kali launching ke Indonesia harganya 1899 ya, tepatnya di 1,9 juta untuk varian RAM 8GB dengan internal storage di 128GB. Nah, waktu itu pas launching saya bahas yang Puva Neo 2 yang harganya sudah turun. Nah, karena udah berlalu waktu ya, ini sudah 4 bulan kalau salah launching, sekarang kalian bisa beli dengan harga 1,5 juta. Jadi ini sayangannya mungkin itel S23 atau enggak itel V55 5G bisa juga ya, atau enggak bisa di Redmi 13C ya itu ya. Cuma ini spesialnya bisa ngasih baterai besar banget 7000 mAh. Jadi cocok banget nih buat teman-teman yang kerja di lapangan. Nah ini ya, tampilan boxnya seperti ini, simple banget dan desainnya emang kesan-kesan gaming ya untuk HP ini. Dan bisa dilihat ini ya, internal storage-nya besar, RAM-nya juga besar. Kemudian untuk selling point-nya ini masih menggunakan Helio G85, cuma Helio G85 ini saya lihat di beberapa reviewer puas banget karena optimal banget ya. Dan di sini layarnya 6,82 inch dan sudah support refresh rate hingga 90 Hz, dan di sini ada dual game engine ya, kayak software gitu ya, biar optimal main gamenya. Dan smartphone ini sensornya juga lengkap, jadi kalau kalian pengen HP sensornya lengkap ini bisa jadi pilihan. Dan kita langsung aja unboxing aja lah ya, biar cepet. Oke. Sip. Nah ini ya. Dan HP-nya sih lumayan tebal ya, karena baterai 7000 mAh. Kemudian di dalamnya kita dapat seperti ini. Oh, kartu FF gitu. Kartu garansinya. Dapat stiker kalau kalian pengen nempel ya, ini udah dapat stikernya juga. Dan kita dapat juga jelly case, jadi aman ya, nggak hard case. Dan ini kita dapat adapter charger yang maksimalnya hanya di 18 watt aja, baterai 7000 mAh bakalan lama sih ngisinya ya. Dan sudah dikasih kabel data yang sudah USB Type C gitu. Oke, ini dia unit HP-nya. Oke, tampilannya seperti ini. Bagian belakangnya emang kesan gaming banget ya cuy ya. Harga 1,5 juta dapat HP seperti ini. Ini menarik banget sih ya. Oke, dan ini bisa dilihat aksennya juga tegas gitu ya. Di kelas harganya nggak ada yang bisa ngasih desain seperti ini. Cuma Tecno Puva Neo 3 ini yang bisa ngasih desain yang beda banget. Ini tampilan sampingnya seperti ini, emang lebih tebal dikit ya karena baterai 7000 mAh. Ada tombol power sama fingerprint di sini. Di sini ada volume up, volume down, dan bagian atas kosong. Ini buat SIM tray. Kita coba lihat SIM tray-nya karena saya emang beneran belum pernah unboxing HP ini. Ini sudah support triple slot, jadi bisa dual SIM sama satu micro SD. Dan di bagian bawahnya ada lubang jack audio, ada lubang mikrofon, dan ada lubang USB Type C, dan ada lubang speaker. Kita coba hidupkan unitnya.
Oke, nyala. Ntar saya balik lagi ya buat bahas lebih detail. Ini dia tampilan awal dari smartphone yang harganya sudah murah sekarang, yaitu adalah Tecno Fuva Neo 3 yang sekarang kalian bisa beli dengan harga 1,5 juta. Pertama kali launching sekitar 3 bulan atau 4 bulan yang lalu harganya 1,9 juta. Karena harganya mahal, belum saya bahas. Sekarang karena harganya sudah worth it, jadi ya udahlah saya beli dan buat saya bahas smartphone ini. Nah, smartphone ini dengan harga 1,5 juta memiliki spek yang oke banget. Kalau kalian pengen murah lagi, kalian bisa coba ini, yaitu adalah ini, Tecno Spark 20C. Smartphone ini kalian bisa beli dengan harga cuma 999.000 dan launchingnya ntar malam ada di Shopee dengan harga segini, yaitu di jam 12 malam. Ini menurut saya speknya oke. Saya belum beli karena ya ntar mungkin saya beli ntar malam karena launching ntar malam ini ya. Launching perdana mulai 3 Januari 2024 jam 12 malam. Keunggulannya layarnya 90Hz, stereo dual speaker, baterainya 5000 mAh menggunakan MediaTek Helio G36, RAM-nya 4GB, storage di 128GB, ada NFC. Ada NFC harga 909.000. Ini murah banget ya. Ini itel gimana nih itel nih? Kok ada murah lagi nih, lebih murah pada itel nih ternyata. Nah, kalau kalian pengen yang murah bisa coba itu. Atau nggak kalian bisa coba ini harga cuma 1,5 juta aja. Nah, nanti saya taruh linknya di bawah ya biar kalian nggak bingung nyari produknya. Nah, smartphone ini menarik banget menurut saya karena di bagian performa. Di kelas harganya di Tecno ya, kalau kita banding sama HP pertama, HP baru yang launching sekarang, ini memiliki spek yang oke banget. Yang oke juga ada sih Redmi 13C, cuma ini lebih menarik. Nah, dia menggunakan MediaTek Helio G85 dengan core arsitekturnya adalah di 6X ARM Cortex A55 di 1,8 GHz sama di 2X ARM Cortex A75 di 2,0 GHz. Pabrikasinya 12 nanometer. Kemudian kalau saya lihat di sini, smartphone ini menarik banget buat dibeli karena di bagian GPU-nya dia menggunakan GPU Mali G52 MC2 yang menurut saya ini untuk gaming masih bisa. Tapi kalau main game berat-berat sih kayaknya bakalan kewalahan, tapi masih bisa kok ya Helio G85 sama GPU ini. Nah, untuk storage jangan khawatir, smartphone ini sudah dibekali storage yang menurut saya lumayan oke di kelasnya. Dia bisa ngasih RAM 8GB dengan internal storage di 128GB. Ya, ini udah standar banget ya untuk HP harga 1,5 juta rupiah. Nah, kalau saya cek di sini tipe memorinya masih eMMC, belum UFS ya. Tapi balik lagi, kelebihan HP ini tuh ada di hal yang lain, yaitu adalah baterai cuy. Nah, dia bisa ngasih baterai terbesar di kelasnya. Jadi kalau kalian nggak mikirin spek, kalian nggak mikirin storage yang besar banget, misalkan dengan budget segini kalian dapat storage 256GB dari Itel S23, tapi ternyata kalian perlunya baterai yang besar karena mobilitas kalian banyak di jalan atau emang suka berjalan-jalan gitu ya. Ini jadi rekomendasi karena baterai 7000 mAh ini termasuk terbesar di kelasnya. Untuk saat ini pun saya cari di kelasnya ini paling besar 7000 mAh. Kebayang ya dipakai harian ini bakalan top charge ya. Cuma di sini adapter chargernya kecil, dikasih hanya 18 watt aja. Nah, mestinya sih baterai sebesar ini dikasih 45 watt ya biar cepet nyargernya. Ini hanya dikasih 7000 mAh dengan fast charging 18 watt aja, nggak lebih pada itu. Jadi kalau nyargernya kayaknya bakalan lama ini smartphone. Nah, selanjutnya di bagian OS jangan khawatir, OS ini udah dikasih terbaru juga dari pihak Tecno. Ini dia sudah menggunakan Android 13 dengan OS-nya adalah iOS versi 13 juga. Jadi untuk OS ya udah terjamin, dan sama pemakaian sih saya nggak ada ngeluh ya untuk OS ini ya, lancar-lancar aja, nggak ada bugs, nggak ada apa-apa ya, pakai harian sih udah cukup banget ini. Kemudian di bagian layar, ya ini bagian layar ini adalah selling point dari Tecno karena dia bisa ngasih layar yang baik menurut di kelas harga 1,5 juta dengan warna yang oke, dilihat itu enak gitu ya. Ini bisa dilihat tulisannya juga masih terlihat jelas karena di harga segini tuh ada yang ngasih layar kurang enak dipandang dan kurang nyaman. Contohnya ini Itel P55 PUBG emang secara spek ini udah oke banget, udah powerful banget, RAM 6GB dengan internal storage di 128GB dengan memori sudah tipenya UFS. Cuma di bagian layar dia kalah banget, nggak ngerti juga. Padahal kan sama-sama SD gitu ya. Cuma
di bagian layar saya masih jagoin ya Infinix atau Tecno. Untuk itel di bagian layar agak kurang. Mungkin next selanjutnya itu mungkin bisa ngasih layar yang oke. Untuk layar yang oke di itel cuma di itel S23 Plus itu sudah AMOLED yang enak dipandang. Tapi untuk seri bawah-bawahnya itu kurang enak dilihat ya menurut saya. Tapi saya lihat di reviewer yang lain juga ngeluhnya di bagian layar aja. Di bagian layarnya sih nggak ada yang ngeluh ya. Nah, kalau di Tecno Fuva 5 ini, Fuva Neo 3 ini, menurut saya sih layarnya udah cukup banget. Kalian pakai harian, kalian pakai di bawah sinar matahari, masih kelihatan ini smartphone. Jadi untuk layar, nggak ada masalah sih saya ya. Dan kalau lihat secara spek, kita lihat spek layarnya ya di sini. Ini screen resolusinya adalah 720 kali 1640, masih IPS LCD, ukuran layarnya besar ya 6,82 inch, dan ini bisa lihat pixelnya cuma 263 ppi, belum Full HD ya. Kemudian di sini untuk refresh rate-nya udah mendukung refresh rate hingga 90 Hz. Ini sih saingannya kayak itel S23 gitu ya. Kalau kalian nggak pengen beli itel S23, pengen nyoba yang lain, bisa coba ini karena emang oke sih speknya ya. Apalagi di bagian depan ini. Tuh, dia sudah punch hole. Ini nggak kelihatan ya, kita coba ganti wallpapernya biar kalian tahu. Karena harga segini tuh masih banyak HP yang pakai water drop, tapi di Tecno itu emang beda sendiri gitu ya. Dia bisa ngasih, ya, ini punch hole seperti ini. Jadi kesannya HP mahal gitu. Dan untuk kameranya, kita langsung masuk ke kamera. Sebelum masuk ke kamera, kita nonton YouTube dulu ya. Ini ada kelebihan yang lain nih selain layar yang oke nih. Dia sudah dual speaker. Kok gini sih? Dia udah dual speaker ya. Jadi kalau kalian pakai dengerin YouTube ini udah enak banget nih. Saya coba satu video Dinosaurus 4K. Ini jarang-jarang nih harga 1,5 juta bisa ngasih layar yang gonjang seperti ini, walaupun belum Full HD, dan suara speaker yang menurut saya oke karena sudah dual speaker. Iya, saya lihat. Sudah dua speaker, jadi speakernya dari sini satu sama sini satu. Oke lah, kayak gitulah kalau pakai nonton YouTube ya. Menurut saya ini menarik banget. Oke, kita lanjut ke bagian yang lain, yaitu adalah di bagian kamera. Ya, kamera. Smartphone ini dibekali kamera belakang 16 megapiksel dan kamera depan sebesar cuma 8 megapiksel. Dan fitur smartphone ini, kalau kita masuk ke video, dia bisa merekam hingga di 2K sama di 1080p di 30 fps, belum support di 60 fps ya. Dan kamera depannya juga sama, bisa sampai di 2K juga. Nah, kalian pasti penasaran nih buat hasil kamera dari smartphone ini. Saya coba dikit, hasilnya tuh seperti ini. Ini adalah hasil rekaman dari Tecno Fuva 3, smartphone yang kalian bisa beli dengan harga cuma 1,5 juta, yang bisa merekam di 1080p di 30 fps dan bisa di 2K juga di 30 fps. Cuma 60 fps belum bisa ya. Ini saya rekamnya di 1080p di 30 fps ya. Hasilnya seperti ini. Ya lumayan oke ya kalau kita bandingin smartphone yang pakai prosesor yang masih UniSoC. Ya kelebihan dari MediaTek ya, hasil kameranya bisa hasil gambar yang detail dan warnanya oke. Kita coba pakai jalan dulu. Dan di sini tuh masih goncang ya karena tidak nemuin settingan ACE. Jadi atau ultra steady gitu nggak ada di HP ini. Jadi kalau pakai jalan bakalan bergoncang seperti ini. Gitu. Ya, jadi untuk hasil kamera belakangnya, kita coba kamera depannya ya. Dan ini adalah hasil kamera depan dari Tecno Fuva Neo 3, yang menurut saya sih hasil kameranya hampir sama kayak Fuva Neo 2 ya, nggak ada perubahan terlalu signifikan banget. Kalau kalian lihat review saya yang Tecno Fuva Neo 2, hasilnya juga sama kayak gini. Nih, detailnya seperti ini. Kalau pakai jalan tentunya bakalan bergoncang. Oh ya, smartphone ini bisa merekam sampai 2K ya untuk kamera depan dan belakangnya. Cuma di 30 fps saja, belum sampai 60 fps.
Nah gitu aja untuk hasil kamera depan dan belakang. Saya nggak pakai jalan karena bakalan bergoncang, jadi hasilnya sama aja sih ya. Oke lah, kita coba fotonya dikit, hasil itu seperti ini. Nah itu dia buat hasil kameranya, lumayan juga sih ya Helio G85 ini untuk processing gambarnya. Kita lanjut ke bagian yang lain, yaitu adalah fitur-fitur dari smartphone ini. Smartphone ini udah dilengkapi sama side fingerprint, jadi untuk security udah lengkap banget, side fingerprint ada, face unlock juga ada. Kemudian sudah ada stereo speaker, jadi kalian dengerin musik sudah enak lah ya, udah dual speaker. Di kelas harga ini belum ada seperti ini. Kemudian kalau kita cek di sini juga ada NFC, jadi kalau kalian butuh HP NFC ini bisa jadi pilihan, karena ya Tecno itu fokusnya di layar, punch hole, dan ada NFC-nya juga. Kemudian smartphone ini udah ada gironya juga kalau saya cek di sini. Kita coba testing game PUBG Mobile ya, gimana gironya ini, karena di harga 1,5 juta agak susah nih nyari HP yang ada giro hardware. Ntar kita coba main game PUBG Mobile apakah ini performanya udah oke apa enggak. Nah selanjutnya kita coba cek yang lain, yaitu adalah orientasi sensor juga ada smartphone ini, light sensor juga ada, sensor cahaya juga ada ya di smartphone ini, kemudian magnetic sensor juga ada di smartphone ini. Jadi udah lengkap di kelas harganya, karena ada juga nih nggak ada sensor cahaya. Nah, kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu adalah performa. Performa gimana, Bang? Untuk performa, smartphone ini Helio G85 standar lah ya, dapat skor di 200 ribuan biasanya ini ya, 262.000. Kalau saya cek lebih detail di sini, untuk CPU dapat 88.000, GPU dapat 31.000, memori dapat 69.000, dan UX-nya dapat 72.000. Dari skor emang menang banget nih. Ini ya, P55 5G ini menarik banget di bagian skor. Dia dapat skor 400 ribuan, sedangkan ini dapat skor di 200 ribuan aja. Nah, saya juga cek menggunakan GPU Bounce Benchmark. Buat cek skor GPU-nya, kita dapat skor hanya dapat di 800 ribu aja ya. Ya, cukup lah ya. Nah, langsung aja kita uji coba gaming. Di sini saya sudah coba install 3 gaming, yaitu Genshin Impact, game PUBG Mobile, sama Mobile Legends. Kita langsung aja, game pertama kita testing adalah Genshin Impact. Game pertama kita testing adalah game Genshin Impact. Kita settingannya standar aja ya. Nah, Helio G85 kayaknya kurang powerful banget nih pakai main gaming. Tapi kita coba aja lah. You're in for a little shock. 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 Come a little closer. Nah, kena. Udah lancar aja sih mainnya ya. Cukup lah kalau main gaming nih. Ya, kena. You're in for a little shock. Wah, kena.
Kayak gitu ya untuk main game Genshin Impact, lancar-lancar aja di smartphone ini, nggak terlalu nggak terlalu lemot-lemot banget lah, masih lancar-lancar aja. Performanya masih oke lah menurut saya. Ya oke lah, kita lanjut main game kedua, yaitu adalah game PUBG Mobile. Game PUBG Mobile dapat settingan di Smooth Ultra ya, dan ini kita pakai realistik 2 kali listing, dan di sini giroskopnya saya coba hidupkan. Nah kalau pakai giroskop kadang-kadang tuh ada delay dikit ya. Cuma ini udah oke sih ya, ketimbang yang lainnya nggak ada giroskop sama sekali, ini termasuk oke lah di harganya. Kita coba langsung aja. Ya kalau kita bandingin sama Tecno Fuva 5 ya beda ya, harga lagi 500.000 bedanya. Ya terserah kalian mau beli yang mana. Tapi ya ini udah cukup sih buat gaming, masih bisa nih. Ini teman saya udah putus koneksi jadi nggak bisa main. Coba jalan-jalan dulu. Ya ini lancar aja sih ya. Helio G85 emang enak sih pakai main gaming ya. Ya setara kayak Unisys Tiger T606 sih. Gitu. Oke lah, saya mau lanjut main aja dulu ya. Kita lanjut game ketiga. Nggak ada musuh nih. Tapi udah dimatikan kayaknya. Coba jalan-jalan dulu lah ke mobil. Kayak gini aja sih ya. Gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah untuk performa dari smartphone ini. Kita lanjut game ketiga, itu adalah game Mobile Legends. Game ketiga adalah game Mobile Legends. Nah kalau kita lihat settingannya di sini bisa sampai ultra ya. Settingannya seperti ini. Oke, kita langsung aja uji coba. Aduh. Ini udah saya cepet turun ya. Ya. Ya lumayan oke sih main game Mobile Legends ya. Nggak ada frame drop juga. Ya ciri khas dari Helio G85 emang smooth buat main gaming. Ya setara kayak Unisys Tiger T606 ya. Cuma di sini tuh processing gambarnya tuh lebih enak dilihat. Jadi kalau pakai foto-foto tuh hasilnya lumayan oke lah ya. Jadi nggak terlalu burik ya. Suara speaker juga lumayan oke, lumayan keras. Karena udah dual speaker, jadi lebih asik nih kalau pakai nonton main game seperti ini, lebih enak. Gua nih. Saya mau lanjut main game dulu ya. Kita lanjut aja kesimpulan dari smartphone ini. Nah, itu dia pembahasan Gadget Max tentang Tecno Fuva Neo 3. Smartphone ini secara overall speknya udah lengkap banget di kelas harganya. 1,5 juta rupiah sudah bisa ngasih Helio G85, RAM yang besar, walaupun belum UFS dah. Dan di sini bisa ngasih dual speaker, NFC, sensor yang lengkap. Jadi menurut saya ini HP yang speknya lengkap di kelas harganya, apalagi bisa ngasih baterai 7000 mAh. Jadi smartphone ini cocok banget nih buat teman-teman yang pengen cari HP daily driver yang bisa bertahan seharian, seperti buat ngojek atau buat kerja ya, seperti supir travel ya, emang jarang nyarger ya, jadi emang di jalan terus ya. Jadi ini cocok banget, baterai 7000 mAh dengan pabrikasi yang kecil juga, 12 nanometer. Nah kalau kalian cari performa yang tinggi bisa coba ini Itel P55 5G yang kalian bisa beli dengan harga 1,6 juta rupiah aja. Atau kalian pengen kakaknya yang lebih bagus lagi, harganya sebelum saya unboxing sih 1,9 juta. Kalau sekarang saya nggak tahu nih harganya berapa. Tecno Fuva 5 ini harganya sekarang ya mungkin naik lah lagi dikit lah, 2 juta. Yang nambah 500.000 dapat spek lebih powerful lagi. Cuma baterainya lebih kecil, 6000 mAh. Nah, segitu dulu pembahasan Gadget Max tentang HP murah ya. Kalau kalian pengen beli, linknya sudah saya taruh di bawah. Terima kasih nih buat kalian nonton sampai video. Sampai jumpa di video yang lainnya lagi.